Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Iya, ini. iya. Jadi saya ada pertanyaan nih Ustadz. Kan Mhm. sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Kira-kira ada nggak sih keutamaannya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi di antara keutamaan 10 pertama Dzulhijjah, yang pertama amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Itu disebutkan dalam hadis. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Tidak ada suatu rangkaian hari yang mana suatu amalan jika dilakukan pada rangkaian hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak juga jihad fi sabilillah bisa menyaingi keutamaan amalan di 10 pertama Dzulhijjah wahai Rasulullah? Qala walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali kata Rasulullah SAW, rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Seorang laki-laki yang dia keluar berjihad fi sabilillah dengan harta, jiwa dan raganya, kemudian dia nggak kembali. Artinya hanya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyaingi keutamaan amalan di 10 pertama Dzulhijjah. Jadi sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Dari sisi siang harinya, adapun malam harinya 10 malam terakhir Ramadan itu lebih afdal karena ada Lailatul Qadar. Namun siang harinya 10 pertama Dzulhijjah itu bahkan lebih afdal daripada 10 hari terakhir Ramadan. Sampai seperti itu. Maka ikhwati fillah, kita puasa sunnah, kita sholat sunnah, tilawah Al-Quran, berzikir, berinfak misalkan, atau amalan-amalan soleh yang lain. Kalau itu kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah, maka itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ummahatul ibadat, induk-induknya ibadah. Dari 10 pertama Dzulhijjah ada puasa Arafah bagi yang tidak haji. Dan ada juga wukuf di Arafah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji, di mana jutaan orang-orang beriman berkumpul di satu tempat. Ibadah yang luar biasa sekali. Kemudian ada sholat Id, ada ibadah kurban. Semua ibadah-ibadah yang besar ini berkumpul di satu momen, di 10 pertama Dzulhijjah. Ibadah-ibadah ini tidak berkumpul pada momen-momen yang lain, kecuali di 10 pertama Dzulhijjah ini. Ini juga salah satu sisi yang menjadikan 10 pertama Dzulhijjah ini istimewa sekali. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai-sampai bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 kata Ibnu Abbas, 10 malam pertama Dzulhijjah, dan itu mencakup siang harinya. Para ulama bahkan diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan 2 rakaat misalkan kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 2 rakaat yang sama kalau kita lakukan di bulan Ramadan, katakanlah di siang hari bulan Ramadan. Sampai seperti itu. Para ulama menggambarkan betapa mulianya dan agungnya amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Untuk itu jangan kita remehkan, jangan kita sia-siakan kesempatan ini, dan waktunya lumayan 10 hari untuk mengumpulkan lumbung-lumbung pahala dan keberkahan dunia dan akhirat buat kita semua. Barakallahu fikum.